Dalam era digital yang terus berkembang pesat, peran media pembelajaran menjadi semakin krusial, terutama dalam konteks pendidikan masyarakat. Media pembelajaran bukan hanya sebagai alat bantu, namun juga sebagai jembatan yang menghubungkan pengetahuan dengan praktik di kehidupan nyata, serta memfasilitasi proses pembelajaran yang lebih inklusif dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Hari ini, kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana kita mengembangkan media pembelajaran yang efektif, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kita juga akan melihat beberapa contoh sukses dan mempelajari bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pendidikan masyarakat. Mari kita mulai perjalanan ini dengan membuka pikiran dan hati kita untuk bersama-sama menciptakan perubahan positif dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pendidikan masyarakat melalui pengembangan media pembelajaran. Di dalam pengembangan media pembelajaran terdapat rangkaian proses produksi. Yang pertama, penilaian kebutuhan. Pengumpulan informasi tentang audiens, tujuan pembelajaran, standar kurikulum, dan strategi instruksional. Yang kedua, pengembangan konten. Berkolaborasi dengan desainer dan membuat kerangka kerja yang koheren dan selaras tujuan pembelajaran. Yang ketiga, desain dan tata letak. Seperti tipografi, skema warna, citra dipilih dengan cermat untuk meningkatkan keterbacaan, navigasi, dan keterlibatan. Yang keempat, menulis dan menyunting. Pengeditan untuk menghilangkan kesalahan, inkonsisten, dan ambiguitas. Yang kelima, produksi. Mencakup pencetakan, penjilitan, pengemasan, atau penerbitan digital. Yang keenam, kualitas. Peer review, pengujian pengguna, dan validasi untuk mengidentifikasi dan mengatasi kekurangan. Dan yang terakhir, ketujuh, distribusi dan implementasi. Penerbitan pendidikan, platform online, distrik sekolah, atau lembaga pendidikan. Media konvensional dalam pendidikan masyarakat memiliki arti sebagai alat dasar menyebarkan pengetahuan, mempromosikan pengembangan keterampilan, dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam memainkan peran penting mendukung kegiatan belajar mengajar di lingkungan masyarakat. Berikut ini beberapa karakteristik. Yang pertama, aksesibilitas, yaitu mudah diakses oleh anggota masyarakat. Yang kedua, tangibilitas, yaitu bersifat nyata, berinteraksi dengan materi secara langsung. Yang ketiga, kesederhanaan, memiliki informasi secara jelas dan ringkas. Yang keempat, fleksibilitas, berbagai pengguna dan adaptasi dalam pengaturan bahan. Yang kelima, efektivitas biaya, yaitu diproduksi relatif mudah dengan menggunakan sumber daya dan alat yang tersedia. Selanjutnya di sini ada materi tentang prinsip desain media konvensional. Yang pertama, kejelasan dan kesederhanaan. Menyajikan informasi secara jelas dan lugas serta fokus pada penyampaian pesan kunci agar mudah dipahami oleh khalayak beragam. Yang kedua, daya tarik dan keterlibatan visual seperti foto, ilustrasi, dan grafik dapat meningkatkan daya tarik audiens. Yang ketiga, relevansi. Dengan mengatasi isu-isu lokal, norma-norma budaya, dan prioritas masyarakat agar materi lebih bermakna dan berhubungan dengan audiens. Yang keempat, interaktivitas dan partisipasi, yaitu menggabungkan kuis pertanyaan refleksi agar mendorong audiens untuk aktif terlibat dalam pembelajaran. Yang kelima, aksesibilitas dan inklusivitas, yaitu mempertimbangkan faktor-faktor seperti keterbacaan, kemahiran bahasa, dan kepekaan budaya. Yang keenam, umpan balik dan iterasi, yaitu memasukkan umpan balik untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi bahan ajar. Pemanfaatan media cetak dalam pendidikan masyarakat. Contoh yang pertama, kampanye promosi kesehatan. Pamflet dan brosur yang berisi informasi tentang tindakan pencegahan, manajemen penyakit, dan layanan kesehatan dan ketersediaan didistribusikan di pameran kesehatan masyarakat, klinik, dan ruang publik. Contoh yang kedua, program keaksaraan orang dewasa. Materi cetak dengan konten yang menarik dan latihan interaktif membantu pelajar membangun kosakata, pemahaman, dan keterampilan berpikir kritis. Contoh yang ketiga, kampanye kesadaran publik.
berisikan poster, selebaran, dan selebaran yang berisi informasi tentang hak-hak hukum, layanan sosial, dan jaringan pendukung yang didistribusikan di ruang publik, pusat komunitas, dan acara. Terdapat tantangan penggunaan media konvensional dalam pengembangan media cetak. Yang pertama, akses terbatas ke sumber daya. Beroperasi dengan anggaran terbatas dan dana terbatas dapat membatasi kemampuan mereka untuk memproduksi dan mendistribusikan bahan cetak secara efektif. Yang kedua, hambatan teknologi menimbulkan tantangan bagi individu dengan akses terbatas ke perangkat digital atau konektivitas internet. Yang ketiga, keragaman budaya dan bahasa. Beragam populasi dengan berbagai latar belakang budaya, bahasa, dan tingkat melek huruf. Yang keempat, keberlanjutan dan masalah lingkungan. Produksi dan distribusi media konvensional, khususnya bahan cetak, memiliki pentingnya lingkungan dalam hal konsumsi sumber daya, peningkatan limbah, dan emisi karbon. Terdapat solusi dari tantangan tersebut, yaitu kemitraan kolaboratif, mengumpulkan sumber daya, keahlian, dan jaringan komunitas pendidik dapat memanfaatkan kekuatan kolektif untuk memproduksi dan mendistribusikan materi cetak secara lebih efisien dan menjangkau khalayak yang lebih luas. Selanjutnya, pendekatan hibrida. Pendekatan hibrida memastikan bahwa individu dengan akses terbatas ke teknologi digital masih dapat memperoleh manfaat dari sumber daya online tambahan. Selanjutnya, kompetensi budaya dan lokalisasi. Dengan menggabungkan beragam perspektif dan suara, materi cetak dapat lebih efektif dengan audiens sasaran dan menumbuhkan rasa kepemilikan serta kepemilikan dalam komunitas. Dan yang terakhir, pertimbangan lingkungan. Dengan menggunakan kertas daur ulang, teknik pengumpulan ramah lingkungan, dan meminimalisir limbah melalui strategi desain dan distribusi yang efisien. Mengintegrasikan media konvensional dengan teknologi digital. Terdapat manfaat integrasi, yaitu jangkauan dan aksesibilitas yang diperluas. Memperluas jangkauan dan aksesibilitas konten pendidikan ke khalayak yang lebih luas. Selanjutnya, peningkatan keterlibatan dan interaktivitas. Meningkatkan keterlibatan dan interaktivitas dalam konten pendidikan. Selanjutnya, pengalaman belajar yang dipersonalisasi. Penyesuaian pengalaman belajar untuk memenuhi beragam kebutuhan dan preferensi peserta didik. Selanjutnya, umpan balik dan penilaian real-time, memfasilitasi umpan balik secara real-time dan mekanisme pengukuran yang memungkinkan pendidik untuk memadukan kemajuan dan pemahaman peserta didik secara instan. Berikut ini beberapa contoh, yaitu augmentasi digital bahan cetak, platform pembelajaran online dengan dukungan cetak, dan yang terakhir, keterlibatan komunitas melalui media sosial. Pengembangan media pembelajaran pendidikan masyarakat telah memberikan kita wawasan yang berharga dan inspirasi untuk terus berinovasi dalam pendidikan. Kita telah melihat bagaimana media pembelajaran memiliki peran yang sangat penting dalam memfasilitasi proses pembelajaran yang inklusif dan berdampak, serta bagaimana teknologi dapat menjadi sekutu yang kuat dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat. Saya ingin mengajak kalian semua untuk tidak berhenti di sini. Mari kita terus berkolaborasi, berinovasi, dan berkomitmen untuk menciptakan media pembelajaran yang lebih baik, lebih efektif, dan lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kita tidak hanya akan memperkaya pengetahuan dan keterampilan masyarakat, tetapi juga membantu membentuk masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang. Sekian, saya Anggita Rizky Maharani dengan NIM 11046230015. Terima kasih dan sampai jumpa.